Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ijtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang hormati para guru-guru tiang, segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu tiang, jamaah kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada Bapak Kepala Desa dan selaku sempat hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah wa syukurulillah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah taala. Kemudian nikmat itu kita gunakan ke dalam amal soleh. Karena sungguh nikmat-nikmat sing ini nikmat yang sangat-sangat diinginkan oleh orang-orang yang udah meninggal dunia. Jadi dengan siwah mati no melet ya tokol mara apa gawe teh ini santar sina melet. Tapi kan mau tidak mun dena bau. Nah, makanya mumpung masih bayang nita rezeki sehat si Allah taala, kita bersyukur kita gunakan nikmat itu untuk amal soleh. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal ibadah kita, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqamahan pada perbaikan dan kebaikan. Amin. Salawat beriring salam kita diakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu tiang, jamaah rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Pada malam hari ini insyaallah kita baca Kitabul Jum'ah, ay babu salatil Jum'ah. Kita baca bersama-sama tentang salat Jumat. Apa keutamaan orang salat Jumat? Kalau enggak salat Jumat, kira-kira bagaimana model orangnya? Hukumnya dalam Islam kayak gimana? Nah, syarat-syarat Jumat bagaimana? Kira-kira mau narak misal nih imam telat-telat datang nih Jumatino ngumbe no kira-kira. Nah, perlu kita tahu no. Maka ntar kita lihatlah. Nah, jadi sebelum kita masuk bab fikihnya, kita ketahui dulu apa keutamaan sholat Jumat. Nah, keutamaan sholat Jumat ini sangat luar biasa. Ternyata dakak pun ino sholat si sekali seminggu, tapi keutamaannya sangat luar biasa. Nah, apa katanya di sini? Dijelaskan dalam suatu riwayat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan. Riwayat Imam Muslim dijelaskan oleh baginda Rasul. Apa kata beliau? As-salawatul khams wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir. Dalam riwayat Imam Muslim dijelaskan. Jadi hadisnya itu ada di kitab yang ini, ada di kitab yang ini juga. Jadi kuat riwayat Imam Muslim. Apa sebutannya itu? Bahwa sesungguhnya antara salat yang satu ke salat yang lain, antara Jumat yang satu ke Jumat yang lain, Ramadan yang tahun ini sama Ramadan tahun berikutnya, itu kata baginda Rasul mukaffiratun lima bainahunna,
itu mukaffirat. Apa kan anak muntabu nyebutna pembersih dari dosa salah selama tidak mengerjakan dosa-dosa besar. Artinya apa Bapak Ibu tiang? Kalau ada orang ngerjain dosa kecil, nah udah kita sampaikan di waktu. Kalau ada orang ngerjain dosa kecil, selesai subuh ngerjain dosa kecil, salat zuhur dihapus oleh Allah Ta'ala. Sekalipun dia nggak minta ampun, dia hapus kumbena karena ngerjain salat. Begitu juga, tapi ingat dosa-dosa kecil, dina dosa beli. Nah dosa kecil. Kalau ada orang ngerjain dosa salah, dosa kecil, itu zuhur, salat asar, habis tuh dosa salahnya. Asar ngerjain dosa salah, maghrib dihapus insya Allah. Begitu juga kalau orang antara Jumat yang satu sama Jumat yang lain. Jadi Jumat sekarang ini nih, nah, Jumat yang ke depan ini misalnya, itu ada orang atau Jumat yang udah lewat ngerjain dosa-dosa kecil, Jumat yang besoknya salat Jumat aman insya Allah, dihapus oleh Allah Ta'ala dosa salah yang udah dilakuin pada Jumat antara Jumat yang itu. Nah lagunda ini jadi alasan tegawi dosa itu kan Jumat tambayang Jumat nggak kan. Nah ini nih sebagai apa ya, sebagai motivasi dari baginda Rasul bahwa banyak jalan Allah Ta'ala memberikan kita apa tuh ampunannya, banyak jalan Allah Ta'ala memberikan kita kasih sayangnya, termasuk sholat Jumat ini. Ya kan boleh ganti ruginya kalau ada orang yang nggak mau sholat, besar sekali kerugiannya, nggak dapat ampunan dari Allah. Pokoknya beda banget lah. Yang nggak Jumatan nggak enggak. Ini riwayat Imam Muslim dijelaskan. Begitu juga kalau Ramadan sama Ramadan berikutnya. Tapi ingat, selama tidak mengerjakan dosa besar. Berarti kalau ngerjain dosa besar tuh harus taubat dulu baru diampunin. Kalau dosa kecil lakuin sholat istighfar, sholat sunat dulu aman insyaallah. Nah, nih kurang lebih ini riwayat yang satu. Di riwayat Imam Ahmad bin Hambal, nomor kitab jilid 2 Musnad Imam Ahmad bin Hambal, jilid 2 halaman 209, dijelaskan dalam suatu riwayat apa kata baginda Rasul, man ghassala yawmal jumu'ati waghtasala wa bakkara wa btakara wa masya wa lam yarkab wa dana minal imam fastama'a wa lam yalghu kana lahu bikulli khutwatin amalu sanatin ajru siyamiha wa qiyamiha. Masya Allah. Apa ngana tene? Nih hebat nih. Man ghassala yaumal jum'ah, siapa saja yang mandi pada hari Jumat. Ingat, jadi yang mandi ini cuma atau baca di sunat-sunat, tapi ini sedikit. Yang mandi ini itu sunnahnya bagi siapa? Hari Jumat. Hari Jumat itu kan disunahkan mandi sunat Jumat. Ini bagi siapa? Ini bagi orang-orang yang akan naik Jumat. Berarti ibu-ibu, amon ibu-ibu sini naik Jumat dina sunat bagi mandi. Tapi kan ada kan beberapa masjid yang itu ibu-ibu juga salat Jumat, ya udah mandi sunat Jumat. Sekali lagi, mandi pada hari Jumat itu sunnah ya. Bagi siapa sunnahnya? Bagi orang-orang liman hadaral Jumu'ah, bagi orang-orang yang akan hadir pada salat Jumat tersebut. Ini nahalapu dengan babaya-baya ini misalnya nena wala tak Jumat diulang sunat mandi. Nah, kalau kita laki-laki gimana? Iya dapat pahala sunat. Nah, mu itu pahala sunat mandi kita imamnya. Nah, tuh. Jadi siapa yang hadir Jumat? Apa kata baginda Rasul? Siapa saja yang mandi pada hari Jumat, waghtasala, kemudian betul-betullah mandinya, wa bakkara, kemudian pagi dia datang. Tapi ingat, pagi datang ini sunnahnya bagi makmum. Sekali lagi, pagi datang ini bagi makmum. Bagi imam tuh kalau bisa bebas datang imam jana.
Jadi sunatnya imam itu datang rapat-rapat nang abang. Kenapa? Kan itu dijelasin. Kalau imamnya cepat datang, bacat na sedekah malaikat na betutup. Jadi yang telat-telat datang itu ndak tadah wah. Telat na mau catatan. Ya kampun anu nakal imam ini telat-telat. Ndak ngenongkat. Yang ngangan ide nu kira telat-telat apa telat imamun dah. Kenapa? Kalau imamnya cepat datang, bacat na betutup ndak tadah urung pahala, kurang mun pahala dengan. Tapi kalau imamnya agak lambatan dikit, oh itu imam yang cakep. Kenapa? Yang ngangen naga si telat-telat si kemudian lengan ya no kan. Nak kena luwe aluk si dia namu pada Jumatnya. Nah, itu. Jadi di sini wabakara maksudnya apa? Orang selain imam. Oh, lema-lema si datang. Nah, wa masya walam yarkab. Nah, tapi di sini disuruh kita jalan ya. Kemudian jadi siapa aja yang mandi di Jumat. Setelah itu mandi sunat maksudnya. Dia mandi wajib Jumat jana. Mandi sunat Jumat. Dia mandi wajib jana. Kemudian besok ada pembahasannya. Kemudian lemak datang. Setelah itu jalan ke masjid. Oh, di sini walam yarkab katanya nggak naik apa-apa, nggak naik Honda, nggak naik onta. Wadana minal imam fastama walam yalqi. Setelah itu dia dengar apa yang disampaikan oleh khatib ketika khutbah. Nah, nih dengar apa sampean. Apa yang dapatin sama orang yang begini? Kana lahu bikulli khutwatin amalu sanatin. La ilaha illallah. Orang yang bisa ngelakuin ini kata baginda Rasul tuh dia nih orang ini itu setiap langkahnya sekik langkah menuju masjid menuju Jumat dihitung oleh Allah Ta'ala seperti pahala 1 tahun. Pahala setahun lekaan ani Jumat. Bayangin. Nah itu bukan pahala apa ya? Qiyasiyamiha wa qiyamiha. Seperti orang yang 1 tahun full tahajud nggak pernah putus, puasa sunat nggak pernah putus, ya pahalana saya dengan si mandi. Nah itu pagi datang untuk Jumatan, kemudian berikutnya dia jalan, kemudian dia dengerin apa kata khatib ketika khutbah. Maka ini yang ngedapetin setiap langkahnya dihitung oleh Allah Ta'ala 1 tahun puasa sunat, kemudian 1 tahun full dia sholat tahajud, sholat malam, sholat sunat. Hebat ini angka. Makanya ini sebagai semangat lah buat kita pelunggu-pelunggu semua yang udah sering ngelakuin Jumat. Nah ini jadi semangat, masya Allah luar biasa. Nah jadi hebat ini kan. Nah, berikutnya dalam riwayat Imam Ibnu Hibban dijelaskan an Abi Sa'idin radhiyallahu taala anhu arda annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, salah seorang sahabat. Saya pernah mendengar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini kata beliau. Apa katanya? Khamsun man 'amilahunna fi yaumin katabahu Allahu min ahlil jannah. Ada 5 pegoyan, 5 kerjaan. Siapa saja yang bisa ngelakuin yang 5 ini dalam 1 hari, Allah catat tuh orang jadi penduduk surga. Nah, mereka sekata jadi ini. Yang tadi aja lumayan susah. Si ngone ino, mereka sekata masih no. Iya, mulai dari mandi. Berarti kalau nggak mandi, nggak tadah dia mau si ngone ino. Kemudian datang cepat. Kalau telat-telat, urung wah tambah catatan. Berikutnya harus dia jalan. Berikutnya harus dengar apa kata khotib yang tadi itu loh. Baru setiap langkahnya dihitung ibadah 1 tahun. Ngombe tarasai mutegawe salam be neka dang. Telat itu ndak tadah urung.
Itu syarat-syaratnya baru sampai begitu. Nah, ini juga begitu. Ada 5 amalan kata baginda Rasul. Siapa saja yang bisa ngelakuin 5 amalan ini dalam satu hari, katabahullah min ahlil jannah. Allah catat tuh orang jadi penduduk surga. Nah, gua harus negawi 5 kan ini. 5 ini yang kita lakuin dalam satu hari. Sejelu itu langsung ke gawe 5 ini dengan. Nah, bega ini. Pertama, man 'ada maridon. No. Si pertama, siapa saja yang menjenguk orang sakit. No, jenguk dengan sakit. Nah, itu gede-gede pahalanya. Dan arah adab-adab tenang jenguk dengan sakit. Jadi jenguk orang sakit itu diantara adab-adabnya, kalau jenguk orang sakit jangan lupa ketika ke sana kita doain orang yang sakit. Nah, dan jangan lupa minta doa sama yang sakit. Jadi ngendeng dah doa lengannya sakit. Kenapa? Itu dijelasin doa orang yang sakit itu enggak ada hijab antara dia sama Allah. Cepat dikabulin sama Allah Ta'ala. Ketua doa yang terus. Nah, berikutnya itu kalau ngejenguk orang sakit, sadeknya semangat, bikin jadi semangat, tenang, sehat toh ide jemaah. Aduh gini-gini, aduh benang-benang kajik gini. Anu kata, jangan yang serem-serem kasih dia. Lah Rubin jai, kata kita otak lebaran mati terus apalagi dia takut dengan Jadi bikin orang semangat. Bagus. Jadi kan kita ngejenguk itu jadinya semangat dengan sebagai Jumatina sehat Pak. Jadi ada adab-adab kita lah jenguk orang sakit. Adapun bawa oleh-oleh nomor satak sekat tino munara alhamdulillah munde arak jana nggak apa-apa, yang penting kita udah jenguk semoton jari kita, keluarga kita. Kadang ada orang soalnya kan dia udah jenguk sama tonda dan aku jauh mana. Nah ini alasan teh ibu-ibu geranda kan udah kata be tampo hidung na julu tono berdoa terus, nah selesai. Angkat. Tapi juga kadang begini, kadang ibu-ibu juga kita aja noh motona sakit darah tapi bapak jago oke iranda kalau ada nganda banu ide. Kadang begitu kan, jadi bahan pembicaraan aja bawa sesuatu salah dia datang salah. Jangan begitulah. Itu ibu-ibu punya bab kayaknya. Nah, jadi itu yang pertama. Siapa saja yang suka ngapain? Yang suka jenguk orang sakit. Kemudian yang kedua, wasyahida janazatan. Yang kedua, orang yang suka hadir di pemakaman. Nah, mati silakan hadir. Kalau kita sempat hadir. Nah, usahakan kalau sempat hadirlah. Nah, dia fardu kifayah iya. Tetapi kemudian karena dia fardu kifayah juga, itu menghadiri jenazah itu gede pahalanya. Bayangin segubuk gampang ita si hadir-hadir si ngorek pahalana kalapuan. Itu yang dapat pahalanya gede. Nah, makanya harus tahu gitu ya cara ngamandikan dan lain sebagainya. Nah, wasama yauman, berikutnya orang yang gemar puasa sunnah. Waraha ilal jumu'ati, orang yang gemar ke sholat Jumat. Nah, maksudnya pergi sholat Jumat pagi-pagi gitu. Wa a'taqa raqabatan, berikutnya itu orang yang memerdekakan budak. Nah, ini darah ini. Nah, tapi di sini digariskan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satu di antara orang-orang yang bakalan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penduduk surga. Siapa? Orang-orang yang gemar sholat Jumat. Nah, nih insyaallah ide pada ini aman lah. Ya, tapi kan kita nggak tahu kan, siapa tahu gitu ada semoton jarin teh jauh katumbe ini mantau hukum. Ya udah, kewajiban kita ngasih tahu mereka yang begitu. Nah, nih keutamaannya siaran sembahyang Jumat itu. Nah, berikutnya dalam suatu riwayat Imam At-Tirmidzi,
riwayat Imam Bukhari dijelaskan. Apa katanya? An Yazid ibni Abi Maryam radhiyallahu anhu arda qala lahiqani Ubayyah bin Rifa'ah ibn Rafi' radhiyallahu ta'ala anhu wa ana amshi ila al-jum'ah faqala abshir fa inna khutaka hadhihi fi sabilillah. Sami'tu Aba Absin yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man iqtarrat qadamahu fi sabilillah fahuma haramun 'alan nar. Jadi ada seorang sahabat. Itu ketika itu seorang sahabat ini bukan sahabat. Ada salah seorang lah. Itu ternyata jalan menuju sholat Jumat. Ternyata setelah jalan itu ada sahabat yang ngenegur dia. Woi, setelah itu dikasih tahu, absyir, kabar gembira untukmu. Kenapa? Sesungguhnya setiap langkahmu menuju Jumat itu dihitung fisabilillah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap dengan sileka aning sembahyang Jumat, ini udah Quran satu langkahnya itu dihitung fisabilillah. Bayangin, yang namanya orang fisabilillah itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi siaran dengan fisabilillah itu dijamin. Kalau mati jaminannya syahid. Kalau dia hidup lagi dapat ghanimah, dapat harta banyak. Nah, berarti orang pergi Jumatan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dia meninggal dunia papan lalu berjumat, insyaallah dihitung syahid. Tapi kalau dia pulang gimana? Dapat pahala banyak. Itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang gemar salat Jumat. Nah, terus setelah itu apa katanya? Wa man iqtarat qadamahu fi sabilillah. Siapa saja yang melangkahkan kakinya di jalan Allah, fahuma haramun 'alan nar. No, haram dakwaan disentuh kakinya oleh api neraka. Oh, berarti semakin gemar kalbat daman kita sembahyang Jumat, maka semakin banyak juga yang kita dapetin. Nah, jadi ini sebagai sekali lagi ini sebagai motivasilah bagi pelungguh dan kita semua yang alhamdulillah masih tadaman sembahyang Jumat kan, dan diberikan izin oleh Allah Ta'ala benar-benar bisa melakukan sholat Jumat tersebut. Nah Bapak Ibu tiang jamaah rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Nah ini sekelumit apa itu? Tentang keutamaan sholat Jumat. Nah tentang keutamaan sholat Jumat. Mungkin ada ibu-ibu yang bertanya, lah kan beli mau dengan baju mat. Ngumbe dong kalau bagi ibu-ibu. Kira-kira kalau kita pengen dapat pahala, mau kita mendapat pahala kira-kira kita nenek tada berjumat. Ibu-ibu, kan begitu gedenya pahala orang Jumatan. Kira-kira kita yang pelunggu yang ibu-ibu pengen dapat pahala yang begini, kira-kira bagaimana? Dapat pahala juga nggak atau gimana? Nah, jadi memang ibu-ibu itu kalau mau Jumatan sah Jumat deh ibu-ibu. Dia diulangin sembahyang zuhur lebali sah. Nah sah. Cuman ini kan kepake kadang di beberapa masjid. Nina selaku masjid maka duka. Nah ibu-ibu bagaimana? Pengen dapat pahala kayak bapak-bapak disebutin ahli surga dan sebagainya oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira mentemelemu pahala ngumbe ke tegawe kado bakatuan. Kalau pelunggu ibu-ibu cukup pelunggu motivasi bapak-bapak suami pelunggu dijajari pelunggu nggak baca tek aning Jumat supaya cepat mandi, supaya cepat persiapan ke Jumatan, mondoah gawe buat nangano insyaallah ibu-ibu mau ya pahala mesin pada mudah pahala wa insyaallah merangkul dengan si salat Jumat sing no beli mun pahala si buru dijelaskan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu. Nah, jadi dia dulu bingung-bingung ke mau wae deh insyaallah. Nah, Bapak Ibu tiang jamaah rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah.
Nah, berikutnya kita masuk ke fikihnya. Nah, salatul Jum'ah raka'atani tuaddiyani fil yaumil ma'ruf fi waqti adh-dhuhr wal mu'tamadu anna salatun mustaqillah wa laysat dhuhran maqsuda. ولهذا صلاة الظهر لا تغني مع إمكان الجمعة إذا لم يضيق الوقت. Apa itu salat Jumat? Tahu juga apa karena bayang Jumat. Salat Jumat itu salat 2 rakaat yang dilakukan pada hari yang kita semua tahu. Jelu apa itu? Jelu Jumat. Apa karena Jumat? Sumiyal yawmu jum'ah lijtima'in nas fihi lis-salah wa qila lijtima'i Adam bi Hawa fi wa qila li anna Allah azza wa jalla jama'a fi khalq Adam wa sumiya fil jahiliyah yawmal 'urubah. Nah, kumbe napa na jalo Jumat? Kan jalo Senin, kan tok tino Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu kan ada kan. Kalau Ahad kan sakit atina. Isnain 2, Selasa, Sulasa 3, Rabu, Arba'a 4. Kan Jumat ni kan dia nangana 5. Jelo 5 darang anu. Kenapa dikatakan hari Jumat? Nah, kumbi kira-kira. Nah, kata para ulama ada beberapa pendapat. Kenapa kemudian disebut hari Jumat? Yang pertama, lijtima'in nasi fihi lis-shalah. Karena pada hari Jumat itu di sana tempatnya terkumpul orang-orang untuk menunaikan sholat. Jamaah kanu arti asalna artinya ngumpul. Berarti Jum'ah itu hari berkumpulnya orang kaum muslimin itu untuk mengerjakan sholat Jumat. Ini alasan pertama. Kedua, lijtima'i Adam bi Hawa fi. Yang kedua, karena pada hari Jumat Allah mempertemukan Nabi Adam dan Siti Hawa. Nah, alasan kedua ini kitab. Nah, kemudian berikutnya, li'anna Allah azza wa jalla karena Allah subhanahu wa ta'ala jama'a fihi khalqa Adam. Li jalo Jumat sino Allah Ta'ala mengumpulkan itu apa? Penciptaan Adam. Jadi ya dokan terciptaan Nabi Adam di jalo Jumat. Nah, ya karena ya penyebab napa tadanin jalo Jumat. Nah, sehingga Bapak Ibu tiang, inilah kurang lebih siaran jalo Jumat itu apa? Siaran salat Jumat itu apa? Salat yang dilakukan itu pada hari Jumat itu pada waktu zuhur. Nah, ingat pada waktu zuhur. Jadi nggak boleh salat Jumat itu dilakukan di luar waktu zuhur, nggak bisa. Harus pada waktu zuhur. Yang pada ngebang pertama, nah tatu julu tama zuhurna petang bang pertama. Ya karena itu jadi syaratnya. Nah, nyemak kita angka ini. Nah, jadi itu ya. Nah, jadi itu yang namanya salat Jumat kurang lebih. Jadi salat yang dilakukan pada hari Jumat itu pada waktu zuhur. Pada waktu zuhur. Nah, kemudian kira-kira Jumat sini tahun pira ya? Ta wajiban. Nah, jadi enggak dari tahun pertama enggak. Nah, apa dijelasin? Furidat bi Makkah lailatul Isra'i wal Mi'raj wa awwalu man shallaha As'ad ibnu Zurarah radhiyallahu ta'ala anhu ma Mus'ab ibn Umair nahiyat Quba bil Madinah al Munawwarah wa lam yusalliha an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi Makkah li'adami tamakkunihi minha likaunil muslimin mustakhfin. Nah, jadi salat Jumat ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kapan? Ketika Isra Mi'raj. Jadi kan kita tahulah peristiwa Isra Mi'raj itu bagaimana. Nah, jadi ketika Isra Mi'raj ya tuh anu wajibang sembahyang Jumat. Yang pertama kali ngelakuin salat Jumat itu 2 sahabat. Nah, di sini sahabat ada namanya As'ad ibnu Zurarah sama Mus'ab ibnu Umair.
baginda Rasul nggak sholat Jumat ketika di Makkah. Umbea, karena waktu itu di Makkah sholat yang fardu aja itu nggak bisa, artinya susah. Karena orang kaum muslimin pada waktu itu kan ditakut-takutin gitu sama orang-orang Quraisy. Dinebani kan pada waktu itu. Nah, tapi kalau di Madinah baru ngelakuin karena keadaan udah aman pada saat itu. Nah, jadi ngono ya. Nah, kemudian ini Bapak Ibu ya. Berikutnya. Nah, ino kurang lebih kenana salat Jumat. Kemudian berikutnya tadi tahun berapa diwajibin, ini kurang lebih. Nah, kemudian berikutnya hukum sembahyang Jumat ini baik. Hukum sholat Jumat itu hukumnya wajib. Hukum sembahyang Jumat ini wajib. Ingat, yang namanya wajib dalam hukum fikih ini wajib ini berarti kalau dilakuin dapat pahala, kalau ditinggalkan dapat dosa. Tindak ke macam-macam yang Jumat ini wajib masih ini. Nah, jadi jangan dimain-mainin lah. Ya insya Allah kalau di sini ya ndek setahun lalu, insya Allah bau itu kan. Nah, insya Allah aman lah. Tapi itu kadang kalau pergi-pergi jauh, merantau nyari rezeki, itu kadang ada orang nggak sholat Jumat, macam lah alasan dengan kan. Nah, ini apa Ibu ya? Berikutnya, syurutu wujubil Jumat. Siapa saja yang kira-kira yang wajib sholat Jumat. Nah ini nih. Jadi ini syarat wajib. Artinya apa? Kalau orang udah masuk syarat ini, maka baginya wajib sholat Jumat. Wajib. Berarti mau dia bayang berdosa. Nah, mana yang pertama? Al-Islamu fala tajibu 'alal kafiril asli wa tajibu 'alal murtaddi fayaqdiha dhuhran idza raja'a ilal Islam. Syarat wajib tabajumat si pertama harus muslim. Berarti kalau orang Islam salat nisah. Umumnya kamu dengan murtad wajib nambayang. Lagu laun muna tulak malik tiba Islam dia kodok menjadi zohor. Ini kodok Jumat jangan dibu zohor setengah dah. Ingat dengan muslim, baik itu muslim KTP, muslim apalah, sehingga aku diri muslim wajib berjumat. Nah, dua al-bulugh. Nah, kedua bulugh. Fala tajibu 'ala as-sabiyyi wa tasihhu minhu idza kana mumayyiza. Yang kedua itu wajib Jumatan siapa? Dengan si balik. Tanda balik itu ada 3. Satu, umurnya 15 tahun. Nah, ingat 15 tahun di sini, 15 tahun bulan atas, di bulan bawah. Makanya mungkin pelungu yang udah yang dulu-dulu mungkin kan dengan ta'ala itu tanggal lahir dan dia tahu apalagi bulan atas. Nah, makanya sekarang kalau pelungu ibu-ibu bapak kalau punya cucu punya anak tuh nggak lupa tanggal bulan atasnya itu hijriahnya dicatat. Kenapa? Penting gitu. Pentingnya nanti mungkin kita tahu umur anak saya secara kalender hijriahnya itu ya sekitar ketok ya kan. Dan yang kepake dalam hukum fikih itu kalender hijriah, bukan kalender miladiah. Kenapa? Luwe beda nah kadang. Arah beda nah. Mungkin tahun pertama mungkin bedanya sekian hari. Lagu ada. Misalnya itu anak yang di rumah itu kan dia anaknya Desember. Kalau kita bulan aba atasang itu Rabiul Akhir lahir. Rabiul Akhir. Lagu kan kerapat Rabiul Awal wah. Baru September, Oktober, November. Berarti udah November udah umurnya 2 tahun. Padahal kalau kita lihat bulan bawahnya Desember. Jadi belakangan kemudian duluan nih bulan atas ini kan. Ini yang penting juga nih untuk kita ketahui terutama itu sejarah ama-ama. Nah, berikutnya
itu harus balik baru dia wajib sholat Jumat. Ngombe mun babaya, mun babaya itu belum wajib. Kalau babaya itu deman wajib gin sembahyang Jumat. Lalu bagaimana kok ada orang dibawa anaknya Jumatan? Boleh bawa aja. Dia ngombe sambil-sambilan tengah jalan. Yang penting dana nganggu dengan silui. Nah berikutnya al-aqlu sikat lalu fala tajibu 'alal majnun wala tasihhu minhu. Yang ketiga, syaratnya wajib Jumat itu harus berakal. Amuna jogang dena wajib berjumat, bahkan batal Jumatnya kalau dia Jumatan. Tapi ingat jogang si tetu ndak kemia diri jogang bilang Jumat na jogang padahal dia milih berjumat ndak ngano. Oh itu tetu jogangan. Oh tetu jogang. Berikutnya al-hurriyatu. Nah ini ya yang merdeka. Sekarang kan nggak ada budak kan. Kalau dulu mah ada budak. Nah jadi ini yang merdeka. Nah berikutnya az-dzukuratu fala tajibu 'alal mar'ati wala 'alal khuntha wa tasihhu minhuma. Yang kelima, syarat wajib Jumat itu dengan mama laki-laki. Maka enggak wajib bagi seorang perempuan Jumatan dena wajib. Sama juga dengan bencong, mohon maaf. Tapi ingat khuntha dalam kitab itu bencong yang mohon maaf ya, dua kelaminnya. Emang ada? Ya ada. Aku jarang. Mohon maaf, gede bencong-bencong yang dari pantong mau jadi inu. Cuma dosa itu inu. Lalu. Nah, jadi yang dimaksudkan dengan khuntha itu adalah ada orang yang dua dia punya alat kelamin. Oh, dua. Nah, ini undangannya modelnya dia wajib berjumat. Tetapi kalau mau Jumatan sah Jumatnya nggak batal. Sah Jumatan kedengaran itu. Nah, berikutnya as-sihah fala tajibu 'alal marid alladhi yashuqqu 'alaihi al-hudur kama syaqqatil mashyi fil matar fa idza hadara ba'da az-zawal fala yajuzu lahu al-insiraf illa idza syaqqa 'alaihi al-intidhar masyaqqatan syadidah la tuhtamal. Nah, berikutnya dengan si Jumat syarat nampun wajib ino hendaknya orang tersebut dalam keadaan sehat. Nah maka dena wajib bagi dengan si sakit, misalnya mobil sakit misalnya. Nah kan di Jumat itu kan kadang mohon maaf ya, kan emang arak khutbahnya itu suwe itu toko itu semenda karena itu dirukun dari sholat Jumat juga. Nah, arak dengan dena tahan tokol darat tak ada apa kumun tokol suwe hidayah misalnya. Ada orang misalnya pokoknya penyakit nah ini bendek sakit si jamaahnya. Nah kita otak jangan ndakan dia berjumat kita otak teh nang nongkat otak jauh lebih. Ini sakit-sakit si ruan tadak namun ganti berjumat semakin parah sakitnya. Nah, sama dengan bab puasa. Itu bab puasa itu kan boleh dia nggak puasa orang yang sakit. Tapi sakitnya itu kalau dia puasa ada nambah sakit dia. Misalnya buruk lemah biasa. Mau puasa naka nambah makin parah makna oh ndak puasa pina munang-munang. Atau misalnya kalau dia sakit seandainya puasa suwe nagin sehat ndak puasa pina non puasa dan sehat. Nah poinnya juga begitu. Kalau misalnya ada orang yang pengen Jumatan itu hendaknya dia sehat. Nah gue sehat nama ibu ke sakit jangan sakit tapi sakit yang kurang lebih nganulah ukuran kan. Nah berikutnya al-iqamah fala tajibu 'alal musafir
wa tajibu 'alal mustawtini min babi aula. Berikutnya itu dijelaskan al-iqamah dengan sigen bejumat ini orang yang menetap. Petinde wajib berjumat sai dengan si musafir. Ini wajib berjumat. Orang yang musafir enggak wajib jumatan. Beukuranna musafirna dhabitul muqim huwa alladhi nawal iqamata fi baladin arba'ata ayamin fa akthar ghayra yawmay ad-dukhul wal khuruj wa fi niyyati ruju' li watanihi walau ba'da zamanin tawil. Nah, ukurannya dengan si mukim mino. Ini mukim mino marita mana? Ino munara dengan berniat ngulur diam di suatu tempat, di suatu daerah arba'ata ayyamin fa akthar. Kalau jadi ukuran mukim itu ada orang pergi ke suatu tempat, dia berniat di tempat itu dia 4 hari atau lebih. Mau apa jelo niat ngolo itu maka udah dihitung mukim oleh Allah Taala. Dalam Islam itu mukim. Aku mau niat na dola telu jelu titi. Nah, dia wajib berjumat. Ini wajib. Nah, kemudian berikutnya ghaira yaumid dukhul wal khuruj. Yang 4 hari itu selain hari dia masuk ke tempat itu sama dia keluar. Berarti mau dengan himarantu kan suwe you know. Lebih dari 4 hari. Nah, niatnya ngulu tuh bertahun-tahun, oh udah jumatan. Nah, ini misalnya arah dengan mungkin pergi rekreasi, atau mungkin arah dengan pergi kan keluar daerah, tadi banding dan macam-macam. Ya, kan paling 2 atau 3 hari lah. Dia sampai sih kan berniat ngulu itu. Itu kurang lebih namanya mukim. No, ya kan ini. Nah, kemudian wa tajibul jumu'atu ala man sami'al adzan min tarafil qaryati awil baladati mimma yalil balad alladhi tuqamu fihi al-jum'ah ma'a sukunir rihi was-sawt. Apa nganat ini jelasan itu? Wa tajibul jum'ah. Jumat itu wajib bagi saya man sami'al adzan, bagi siapa saja yang dengar azan, walau min tarafil qaryah dakana tuli pucuk desa nu tokna bade dengan nu mun dengar kat ngabang wajib na berjumat. Lagu monek mun mama berakal dan sebagainya itu. Nanti mun dia dengar azan ngombe ke dia wajib. Tapi mungkin ini kepake dulu. Mula nangke jendara alasan tadi terdengar azan. Kenapa? Mungkin masjid yang satu nggak kedengaran azannya. Masjid si lain dengar, tamar beli apa jadi nah. Ini kadang kalau subuh nih, play suara sampai tuh ya ini masjid ini. Gede suaranya. Kita tahu orang mukmin, orang mati, orang apa kita tahu. Dengar apa pengajian sore itu di Umi Naman ini ditahu. Kenapa? Dengar sampai tuh boleh. Nah, jadi dulu yang kepake itu ya mungkin gak kedengaran suara dan sebagainya. Nah, ini kurang lebih diantara syarat-syarat orang wajib jumatan. Kalau udah syarat ini terpenuhi ada pada diri seseorang, maka baginya wajib jumatan. Apa karena wajib naba jumat? Marasingona ino munde naba jumat mau nedosa mau naba jumat mau ya pahala beli. Nah, jadi begitu kurang lebih. Nah, ini masih banyak pembahasan tentang apa? Tentang sholat Jumat. Insyaallah kita bakal lanjutin insyaallah pertemuan berikutnya insyaallah. Oke, sangat ada ketanang silakan. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang sholat Jumat. Kita ketahui bahwa pada saat Isra Mi'raj Rasulullah menerima perintah langsung tentang sholat oleh Allah. Apakah ditentukan rakaat-rakaatnya? Karena dalam perintah kan 5 waktu dalam sehari semalam. Apakah langsung diperintah rakaat-rakaatnya termasuk Jumat ini kepada Rasulullah?
Dan Ustaz. Oke, bagaimana kok kan kita tahu nih Jumat dan salat-salat yang lain itu kan diwajibin sama Allah Ta'ala ketika Isra Mi'raj. Apakah jumlah rakaat itu ditentukan ketika baginda Rasul menerima perintah salat atau gimana? Oh begini. Jadi kan kita tahu bahwa pada saat itu ketika baginda Rasul selesai Isra Mi'raj itu kan qabaila subh. Sebelum subuh baginda Rasul udah di rumah. Jadi sementara perjalanan yang punya berat ujian Isra Mi'raj dulu. Nah, artinya kayak nggak masuk akal gitu. Sang kita mun hidup di zaman Nabi apa udah kata ya waktu Isra dia ku hadu nganterwana. Kenapa? Bayangin darat pesawat darat kane kok pakai buruk kan baginda Rasul. Oh, tiba-tiba belum subuh udah nyampe. Nah, jadi kan baginda Rasul dijelasin pada waktu itu enggak ngerjain sholat subuh. Yang dilakukan pertama kali sholat zuhur. Kenapa? Karena pada saat itu ndek neman masih badak baginda Rasul ngane jaran tersembahyang. Begini rakaatnya belum. Sehingga dia langsung nerima rakaatnya ketika Isra Mi'raj. Kapan itu dilakuin? Kapan itu dikasih tahu? Ketika baginda Rasul hendak melakukan sholat tersebut. Yang puna badan oke, neke sekali rakaat, ini cara negawi ya. Dan ketahuilah Bapak Ibu tiang, sholat kita yang 5 waktu sehari semalam itu gabungan sholat-sholat para nabi-nabi terdahulu. Jadi ada nabi terdahulu ruku doang gawe ya, sujud doang gawe ya, atau kadang ruku sama sujud doang. Itu aja kan berdiri baca Fatihah macam. Itu gabungan dari sholat-sholat pada umat-umat nabi terdahulu. Makanya yang pun ploy katipa dan bayang. Jadi sekali lagi menjawab pertanyaannya bahwa baginda Rasul itu nggak sholat subuh, artinya apa? Pada waktu itu belum ditentuin rakaatnya, belum tahu caranya. Baru nak tahu rakaat caranya kapan? Ketika hendak melakukan itu yang puna datang Jibril baginda Nabi, nih cara sembahyang sekali rakaatnya dan lain sebagainya. Nah itu kurang lebih ya. Allah Taala a'lam. Fadhal Pak Dokter. Itu benar gak sih? Itu ada yang bilang bahwa kalau ada orang nggak sholat Jumat 3 kali nggak sholat Jumat itu udah dikeluarin dari Islam. Kira-kira itu tentu kena pendek arah ke dari kira-kira itu. Nah, emang benar. Nah, tapi ingat, nanti kita lihat mungkin ada di sini nanti. Ini ada orang yang sholat Jumat, enggak sholat Jumat, ini enggak ada uzurnya. Yang mulai milih bayang kamu bahasan, yang malas. Ini yang apa tuh yang di inilah, yang dikategorikan dalam perkataan itu. Lagu munara uzur aja nah, misalnya uzur yang banget gitu. Contohnya kan ada orang kadang dokter yang tugasnya mungkin kenyakan bedah dengan jelo Jumat, bilang jelo Jumat full pasien nah dia mau berjumat, bagi dia nggak apa-apa. Kenapa? Nyawa orang tuh lebih lebih penting daripada yang lain. Nah mau jangan dia ngombe no. Nah jadi dia nggak masalah. Tapi maksudnya di sana itu siapa? Orang yang nggak sholat Jumat nggak ada uzurnya. Nara halangan kayak gini sama jawab aku ya bot nih milih suwen tuh baru mana nah ini mana jangan itu dapat itu yang hati-hati itu kalau udah 3 kali nggak Jumatan. Nah mungkin di sini ada di riwayat-riwayat ini tapi lupa kita baca, nanti kita baca lagi insyaallah Pak Dokter insyaallah. Mengenai dosa kecil Ustaz. Kita remehkan orang atau sumpah dengan baturkah kita itu termasuk dosa kecil atau dosa besar. Selanjutnya, apakah dosa kecil itu bisa ditebus dengan sholat saja atau gimana? Oke, terus sekalian. Sholat Jumat tadi sudah dijelaskan bahwa kalau kita dalam keadaan musafir kita wajib, tapi andai kata kita Jumatan
Biasanya di kapal laut ada orang Jumat. Kalau kita ikuti Jumat pada sah Jumat kita. Oke, mantap. Itu dosa kecil. Kira-kira tanyumpaknya nyamoton jarin ta batur ta dosa kecil kena tumbeng. Nyumpanya nak batur kan tua kadang-kadang ngana nak batur aku kan tanggor. Nyumpak ya gua batur tanggor. Nah, gimana itu kira-kira? Itu ada dalam kitab Al-Kabair namanya. Al-Kabair itu kurang lebih ada sekitar 70 dosa besar. Nah, dosa besar itu 70 luwih nah dosa-dosa beli di antarana baino gampang nyupanya hati-hati nah kenapa? Karena dijelaskan la saghirata ma'al istimrar wa la kabirata ma'al istighfar. Dosa besar itu insyaallah bisa diampunin kalau tobat. Dosa bejik ini jangan diremehin. Kalau terus-terus dilakuin jadi dosa besar dia. Yang pun bala itu akan dosa bejik. Mun kepepet bu gawe kan. Tapi kalau terus-terusan jangan. Nah, jadi hati-hati, itu juga termasuk dosa lumayan gede itu. Nah, berikutnya gimana? Dosa-dosa kecil itu bisa nggak diampunin sekedar sholat aja? Bisa. Bahkan kalau dosa kecil itu kalau ada orang yang ngerjain dosa kecil, itu malaikat waqafa alaihi 3 saat. 3 jam malaikat berdiri di dekat orang yang ngerjain dosa kecil itu. Ngapain? Apa gawena malaikat tokol-tokol di dekat dengan itu 3 jam nunggu orang ini istighfar. Ketika dia istighfar diampuni langsung dosa salah itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya santer keluar biasa rahmat Allah taala kepada kita seorang hamba. Nah, berikutnya ngombe kan kalau musafir kan ada kebolehan kita sholatnya di qasar, di jama, nggak jumatan juga nggak apa-apa. Tapi gimana kalau seandainya kita musafir lagu gawe tembayang jumat ini kita musafir, tetap kita lakuin sholat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Kanggo pendek, kanggo sah. Boleh. Tetapi ada tetapinya. Dalam riwayat dijelaskan, innallaha yuhibbu. Sesungguhnya Allah taala demen sama siapa? Orang-orang yang ketika diberikan kemudahan dia lakuin kemudahan itu. Contoh hambe ini. Tentu ini soalnya kadang arah dengan amuna musafir. Nena saya angan sembahyang 2 rakaat zuhur ini. Kata lain di dapu kan padahal itu kemudahan. Jadi Allah taala demen ngelihat orang ketika dikasih kemudahan dia lakuin kemudahan itu demen Allah taala. Tak ubahnya seperti Allah demen ketika ngelihat ada orang yang sholat zuhur 4 rakaat, sembahyang zuhur 4 rakaat wajibna si bilanjalu nganu demen Allah taala masih kita dengan yang ngerjain apa yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sekali lagi kalau bicara masalah sah apa tidaknya tetap dihitung sah sholat apa tuh Jumatnya. Sholatnya 4 rakaat sah. Sholatnya 2 rakaat sah. Nah, lagu munda lalu lawan misalnya si nyocok ini udah bisa untuk jamak kasar sholat. Coba jamak kasar wis sholat ini. Latihan. Ada. Nah, jadi kalau kita misalnya mau terlalu lele aning Alexandria misalnya Mesir itu pak lama itu 4 jam baru sampai sana dan jaraknya jauh. Boleh jamak kasar boleh karena jauh banget jauh kan. Nah jadi itu kurang lebih ya boleh dan sah, tetapi lebih baiknya gunakan seperti apa ketika diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala maka gunakan kemudahan tersebut. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya lanjutan masih nebega tentang sholat Jumat dan lain sebagainya kita baca insyaallah pada pertemuan berikutnya. Kita bacakan Fatihah pada pengarang kitab, kedua orang tua kita, semua orang tua kita, guru-guru kita, murid-murid kita, semua orang-orang pernah berjasa pada masjid selaku dengan tawata keluar
sidaman dengan sidaman kita, orang-orang kita cintai, orang-orang mencintai kita, orang pernah berjasa kepada kita dengan segala zalimin menyakiti kita, keluarga kita, bila hadarat Nabi. Al-Fatihah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu ta'ala ala wa ala ilmu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahul muwaffiq wa hadina sabil rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.